Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sahabat online. Jumpa lagi dengan Bu Tuti di sini di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Temenin aku ya, teman-teman, untuk masak-masak kali ini. Setelah yang satu ini, jadi ceritanya kemarin itu hari Sabtu, aku terima orderan teman-teman. Dua macam orderan, yaitu yang satu itu isi lontong, kemudian ada bakwan, sosis Solo, juga ada carabika. Jadi 4 macam ya. Dan yang satunya lagi pakai dadar gulung dan kue lumpur. Jadi yang manis-manis. Jadi pesanan yang 4 macam itu diambil pagi hari di jam 6 dan yang manis-manis itu diambil di jam 8. Jadi kita fokuskan dulu ke pesanan yang 4 macam itu ya teman-teman, yang gorengan-gorengan. Karena memang ini aku kerja sendiri, jadi sebisa mungkin yang belakangan ya udah belakangan aja kerjainnya gitu. Nah itu tadi aku sudah persiapan ya teman-teman. Pertama itu aku bikin ngerebus dulu ayam untuk isian sosis Solo. Kemudian sambil ngerebus ayam aku langsung bikin masak apa tadi itu beras untuk lontong. Nah ini ada santan yang aku beli di pasar ya teman-teman. Tadi karena pagi ada kegiatan, jadi aku pulang dari pasar, aku taruh di freezer dulu. Nah sekarang sore-sore baru diangetin. Untuk pesanan yang 8 macam ini aku mulainya di jam 4 sore teman-teman. Karena paginya ya ada kegiatan, jadi aku sudah niatkan bakalan begadang ini. Bakalan begadang, nggak tidur kayaknya ya teman-teman. Namanya tukang kue mah udah biasa sih kayak gini. Kemudian kita lanjut untuk membuat isian sayur rogut dari lontong isi ya teman-teman. Ini isiannya cuman pakai wortel, kentang, daun bawang, nggak pakai daging karena memang harganya ekonomis ya. Di sini aku siap-siapin dulu untuk isian semuanya ya, biar tenang kerjanya teman-teman. Jadi semua isian aku buat dulu. Nah ini aku ngerjain untuk bumbu dari sosis Solo dan juga lontong. Kita cuci bersih dulu, kemudian kita iris-iris dan bagi dua menjadi seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bumbu lontong isi. Nah yang ini aku ambil untuk lontong isi. Kita bikin dulu. Panaskan minyak seperti biasa, masukkan bumbu yang tadi udah kita iris-iris. Kemudian tunggu sampai agak berubah warna. Nah ini ada kaldu dari ayam yang tadi kita rebus ya. Untuk isian sosis Solo kita tuang aja untuk dimasukkan ke bahan isian untuk lontong isi. Nah setelah isi kaldu ayam tadi, kita langsung masukkan sayuran ya teman-teman. Kalau untuk lontong sayurannya itu sebaiknya sih dipotongnya kecil-kecil ya, supaya nanti gampang untuk diisi ke nasinya, supaya nggak belepotan nantinya. Lanjut sementara menunggu sayuran mateng, sayurannya empuk, kita mau ulek dulu ayam yang tadi kita rebus ya teman-teman. Ini karena sedikit aku ulek aja supaya halus. Nanti gampang untuk diisi ke dadarannya sosis Solo ya teman-teman. Udah sering aku sharing ini masalah membuat isian sosis Solo.
Mungkin teman-teman udah biasa ya, udah bisa mungkin juga, silahkan di-skip aja. Lanjut ke proses yang lain ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini bumbu yang tadi kita udah iris-iris, tumis dulu sampai dia wangi dan berubah warna. Kemudian masukkan daun bawang, kemudian kita tumis sampai daun bawangnya layu, baru masukkan ayam. Kemudian masukkan juga bumbu-bumbu lainnya, dimasak sampai matang ya, sampai nggak bau langu. Jangan lupa dikoreksi rasa dulu ya teman-teman sebelum diangkat. Teman-teman, aku lama banget ya nggak upload video ya. Mohon maaf, ini masih sering nggak konsisten untuk bikin konten ya teman-teman. Bukannya nggak ada kegiatan, justru karena kegiatannya padat, kadang udah males aja ngatur-ngatur posisi kamera. Jadi di skip kontennya, jadi langsung aja bikin gitu ya teman-teman. Justru biasanya kalau pesenannya banyak numpuk itu rasanya males banget buat ngonten. Jadi masih Senin Kemis. Doain aku ya teman-teman supaya bisa konsisten kontennya untuk sharing-sharing seputar kegiatan aku masak-memasak di dapur ya, seputar kegiatan terima pesanan maupun isi di warung. Begitu. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, isian untuk lontong isi. Kita taburin sedikit dengan terigu. Supaya apa? Supaya nanti ngisinya juga mudah ya teman-teman, nggak lari kemana-mana. Ini untuk ngeraketin aja, ngeraketin isiannya supaya nggak biar kemana-mana. Nah kalau kayak diisi terigu gini kan enak ya, padat ya teman-teman. Setelah selesai dengan isian, kita lanjut tumbuk nasi seperti ini. Nasi lontong teman-teman ya, kita sisihin dulu. Kita mau bikin untuk isian dadar gulung. Ini gula merah kita masukkan ke wajan beserta semua bahan-bahan yang lain ya. Disatuin aja, langsung disiram pakai air, kemudian dimasak sampai nanti gulanya larut. Sementara menunggu gula larut, aku bikin untuk kue lumpur nih teman-teman. Seperti biasa, margarin, gula pasir, air kita akan masak sampai margarinnya larut dan gulanya larut ya teman-teman. Jadi ya begini, kerjanya harus sat-set. Jadi nggak nunggu sampai selesai dulu satu bahan baru ngerjain yang lain ya teman-teman. Ini sambilan ya. Nah sekarang giliran. Sementara menunggu margarinnya larut sama gula larut, kita kerjain untuk unti dari dadar gulung. Nah, itu di sebelahnya masih nyatin airnya ya supaya untinya nggak banyak. Kita langsung lanjut di sebelahnya olah kue lumpur teman-teman. Setelah mendidih, matikan apinya, kemudian langsung cepat-cepat dimasukkan terigu, aduk cepat. Kemudian aduk sampai kalis ya, seperti ini. Harus sampai kalis, jangan biarkan ada terigu yang menggumpal. Oke, selesai untuk kue lumpur dan ini juga unti kelapanya sudah saat airnya sudah berkurang. Air gula maksudnya ya, tadi kita kan ngelarutin gula tuh dengan air. Ini sudah agak kering, tapi untuk lebih raketnya lagi kita tambahin juga dengan terigu. Sedikit aja teman-teman untuk nyatuin supaya nggak biar ya, supaya lebih lembut lagi si unti kelapanya. Kita pindahin ke wadah kalau udah dingin ya teman-teman. Senang rasanya ini udah selesai ya teman-teman. Ini isian untuk dadar gulung, kemudian tadi juga ada isian untuk sosis Solo sudah beres. Lanjut ya, kita akan bikin menu yang lain. Ini sudah setengah dingin, agak-agak hangat. Kita lanjut untuk bikin menu berikutnya yaitu
kue lumpur. Kita timbang 100 gram SKM ya teman-teman. Aku pakai SKM bukan pakai santan kalau untuk kue lumpur. Teman-teman kalau mau pakai santan juga bisa. Di sini aku pakai SKM, langsung di mixer sampai halus seperti ini. Nah, ini udah selesai. Konsistensinya seperti ini ya adonannya ya teman-teman. Kemudian langsung aja dibakar. Nah, sebelum membakar, masukkan adonan ke cetakan. Cetakannya dipanasin terlebih dahulu, kemudian dioles tipis dengan margarin ya teman-teman. Kalau nggak dioles takutnya nanti nempel. Ada yang merhatiin nggak cetakan kue lumpurku? Rada-rada kinclong ya teman-teman. Sebelumnya ada yang protes, "Mbak, itu cetakan kue lumpurnya ireng," gitu. Ya mau gimana lagi, akhirnya kemarin itu maksain ngegosok ya, pakai banyak baking soda teman-teman. Ini aku pakai baking soda, kemudian pakai Sunlight ya, pakai Mama Lemon gitu. Nyebutin merek boleh kali ya? Nah itu aku diamin dulu sebentar, kemudian aku gosok pakai sabut besi itu teman-teman. Dan lumayan hasilnya, lihat udah kinclong lagi, sudah glowing lagi ya. Tinggal beberapa lagi untuk cetakan lain, aku mau usahain nanti. Oke, pindah ke cara bersih-bersih cetakan. Kita langsung aja ini isi lontongnya. Kita olah ya. Kita isi lontongnya dengan rogut. Caranya seperti ini teman-teman. Aku maunya praktis aja ya. Jadi dikepal-kepal dulu biar nanti gampang untuk ngebungkus. Tinggal ngebungkus aja. Jadi semuanya aku kepal-kepal dulu. Untuk takaran seperti biasa nanti teman-teman cek di kolom deskripsi. Nanti aku cantumin di sana ya teman-teman. Ini dipadetin, dikepel sampai padat. Jangan sampai isiannya keluar ya, diusahakan. Nanti aku cantumin resepnya, takaran air, semuanya pas ya teman-teman. Teman-teman tinggal ngelebihin. Kalau mau agak lembek sedikit tinggal nambah nanti sedikit takaran airnya. Ini isiannya masih ada sisa dikit. Nah udah selesai untuk 30 lontong isi. Kita bungkus ya teman-teman, perhatikan aja cara ngebungkusnya. Ini sistem ngebungkus seperti ini. Ini nih sangat kuat ya, jadi lontongnya itu kokoh nanti teman-teman, nggak bleber kemana-mana. Jadi anti meleot cara bungkusnya teman-teman, silakan perhatikan aja caraku ngebungkus. Jadi pakai daun, nggak perlu lebar-lebar banget juga sih daunnya. Pokoknya aman ya teman-teman. Nggak perlu digunting-gunting juga, bisa langsung aja sat-set dibentuk. Seperti ini ditekuk di tengah jalan, kemudian lipat ke bawah. Nah, kita balikan langsung aja lipat lagi. Nah, ini anti ke lepas-lepas. Biasanya kalau kita lipat ujung-ujungnya itu ya, cara yang biasa itu ujungnya kita lipat-lipat tuh suka lepas, suka apa ya? Takutnya ambiar gitu loh. Kalau kayak gini dikunci di dalamnya itu jadi aman. Nanti teman-teman bisa lihat di akhir ya. Di akhir untuk hasil dari cara ngebungkus lontong seperti ini. Hai halo buat teman-teman yang baru aja bergabung di sini di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Terima kasih ya sudah mampir nyempetin buang-buang kuota pulsanya hanya untuk nonton ibu-ibu yang masak. Jangan heran ya teman-teman yang mungkin yang baru mampir di sini ya. Jangan heran kalau ngelihat videonya lompat-lompat ke sana kemari. Karena ya gitu deh, ini time management ya teman-teman. Aku bikin pesanan biar cepet selesai gimana caranya gitu deh. Jadi ngambil ini dulu kerjaan, udah itu sambilan ini ngambil kerjaan yang ini gitu loh teman-teman. Nah ini bikin untuk apa ya, bakwan ini bakwan sayur. Nah ini bakwan sayurnya aku akan masukin ke kulkas ya teman-teman. Ini baru dipotong-potong aja, jadi besok tinggal ngeracik dengan bumbu-bumbunya aja.
Jadi ini akan masuk ke kulkas ya. Yang terakhir ini kita iris-iris daun bawang. Selesai. Nah ini bahan untuk bakwan sayurnya. Kol, wortel, dan daun bawang. Kita sisihkan, taruh di kulkas ya teman-teman. Lanjut, masih belum ngantuk, kita masih on karena didampingin sama kopi, seperti biasa. Nah, sekarang kita akan membuat adonan untuk carabika. Di sini aku membuat carabika pandan ya teman-teman. Tapi hijaunya itu memakai pasta pandan. Nah, ini ada cairan gula pasir direbus dengan pandan sampai larut gulanya, kemudian panas-panas tuang bertahap ya ke dalam terigu dan tepung beras yang tadi kita ayak. Kemudian aduk-aduk sampai enggak menggumpal. Kita keplok-keplok dengan whisker. Nah, kayak gini teman-teman, sampai dia lemes ya, sampai dia licin adonannya. Jadi licin dan lembut. Dikeplok-keplok untuk memasukkan udara supaya nanti carabikanya bersarang cakep ya teman-teman. Setelah itu, setelah lembut, setelah licin, adonan terigu dan tepung berasnya kita tambahkan dengan santan. Santan yang tadi sudah kita rebus ya di awal video ya teman-teman. Nah ini adonannya seperti ini, teksturnya encer ya. Kemudian aku sisihin dulu sambil membuat carabika. Sambil memanggang carabika, aku langsung membuat adonan untuk sosis Solo juga ini teman-teman. Ini adonan dadaran untuk sosis Solo. Bahan seperti biasa, telur, kaldu bubuk, garam, minyak, semua dicampur menjadi satu sampai menjadi adonan yang licin seperti ini. Nah kan, lihat teman-teman tadi itu yang aku kukus, ini dia lontong isi rogut. Kokoh sekali ya bungkusnya ya teman-teman. Teman-teman bisa nyontek cara aku ngebungkus lontong isinya. Setelah lontong isi matang, kita sisihkan dulu ke pojok, kemudian kita panaskan untuk cetakan carabika. Ini nyetak untuk yang keberapa kalinya ya teman-teman, bukan untuk yang pertama. Ini aku udah selesai nyetak beberapa kali. Jadi ya begitulah kerjanya sambil nyambi ini itu gitu sambilan. Jadi tiba-tiba udah selesai aja, tiba-tiba udah kelar aja beberapa menu ya teman-teman. Dan nggak mungkin aku videokan semuanya. Ini aku singkat-singkat karena memang memori HP juga terbatas ya teman-teman. Jadi aku lompat-lompat bikin videonya. Teman-teman bisa tarik kesimpulan aja. Oh, habis ngerjain ini, habis ngerjain ini gitu ya teman-teman. Jadi ini gambaran kasarnya aja kegiatan time manajemennya tukang kue untuk membuat 8 menu. 8 menu loh ya teman-teman, dari jam 4 sore. Ini sudah selesai di jam 1 di jam 1 pagi. Jadi maunya sih nggak tidur gitu ya teman-teman, tapi kok kayaknya ngantuk-ngantuk, udah mulai ngantuk ini. Sambil memanggang carabika, aku lanjut untuk ngedadar sosis Solo teman-teman. Lihat, ngedadar sambil langsung dicetak ya, digulung gitu ya teman-teman. Sambil nyetak adonan sambil diisi. Jadi biar cepat selesai gitu ya teman-teman. Kalau aku nyantai justru
Inginnya bikin isian aja ya, bikin kulitnya aja sambil nonton drakor. Kalau nyantai nggak keburu waktu, tapi kalau udah keburu waktu kayak gini, diburu waktu, udah nggak ingin lagi ngapa-ngapain, nggak ingin nonton, nggak ingin denger musik aja kadang udah nggak ingin ya teman-teman. Jadi langsung ngerjain dalam diam. Ais, puitis bututinya. Malam-malam sendiri dengan kompor, dengan kopi ya teman-teman. Nah ini di jam 2 aku tinggal tidur karena udah ngantuk banget. Langsung set alarm di jam 4 pagi teman-teman. Tenang aja nggak akan kesiangan kok. Karena apa? Ini juga udah disiapin ya. Tadi tuh lihat teman-teman di pojok itu ada sayuran yang tadi malam kita udah iris-iris. Sekarang tinggal ngeblender bumbu dari bakwan. Bumbu yang tadi teman-teman lihat di video ya, tadi apa namanya, ada bumbu-bumbunya teman-teman bisa lihat. Kemudian aku blender, males lah ngulek teman-teman, capek, pegel tangannya. Kita blender aja dengan grand blender dari Signora ya. Untuk link pemesanan nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, nanti aku taruh linknya ya kalau teman-teman mau kembaran dengan aku. Kita langsung masukkan aja ke sayuran teman-teman. Nah gitu aja, cemplungin aja ke sayuran. Kemudian tambahkan terigu. Kemudian aku tambah juga dengan sedikit tepung beras dan juga sedikit maizena. Supaya nanti jadi bakwan sayur yang garing ya teman-teman. Seperti ini tekstur bakwan sayurku. Jadi nggak banyak terigunya, lebih mengutamakan sayur ya teman-teman. Lihat seperti ini. Nah ini aku jual seharga 1.500. 1.500 hari gini kemurahan atau kemahalan teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bakulan bakwan jual berapa itu bakwannya zaman sekarang ini yang harga-harganya menggila. Aku masih di 1.500 loh teman-teman. Sosis Solo. Nah ini kita goreng sosis Solo dulu sebelum bakwan. Bakwan tadi aku sisihin dulu ya sebentar ya teman-teman. Kita goreng dulu sosis Solo karena goreng bakwan itu lama, jadi kita bikin yang cepet dulu, yaitu sosis Solo. Digoreng sampai coklat supaya nanti nggak limpes kalau sudah dingin ya. Teman-teman tuh banyak yang nanya, banyak yang nge-DM, banyak yang WA kadang, ini gimana sih ya, kok aku bikin sosis Solo kok limpes kalau udah dingin. Ya seperti itu ya caranya teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman mau ikut kelas boleh ya, udah dibuka kelas risoles dan sosis Solo dengan 3 menu, yaitu sosis Solo, risoles mayo, risoles rogut ya. Nanti akan diajarin tips-tips untuk cara membuat risoles yang nggak berminyak, yang bulat kokoh kayak silinder gitu, meskipun dia sudah dingin. Jadi nggak berminyak, nggak kayak makan minyak gitu ya teman-teman. Silakan nanti aku taruh di kolom deskripsi ya untuk nomor WA bagi teman-teman yang mau ikutan join di grup WA, grup kelas kursus online risoles ya teman-teman. Apalagi sekarang masuk bulan puasa, tentu yang dicari selalu favorit itu gorengan ya. Ya risoles ya, bakwan dan lain sebagainya, pokoknya aneka gorengan. Kelasnya ready ya teman-teman, ada macam-macam kelas. Silakan aja untuk info nanti teman-teman lari aja ke WA-nya ya di kolom deskripsi. Nah ini sementara dibantu oleh Satya untuk ngegoreng bakwan. Aku ngebungkus carabika. Cara ngebungkus carabika simple banget ya teman-teman, tanpa isolasi seperti ini aja. Dicelup-celup gitu ujungnya. Jadi yang makannya juga gampang, nanti tinggal dirobek, tinggal diangkat-angkat plastiknya ya teman-teman. Tanpa kebingungan nyari ujung isolasi. Di sini aku memakai plastik OPP yang tipis ya, sengaja yang tipis. Untuk ukurannya 12 kali 12 cm. Ini termasuk aku bikin agak kecil ya teman-teman, si carabikanya. Kalau teman-teman mau bikin agak gede, agak betul-betul penuh gitu ya dicetakannya, bisa pakai yang 15 kali
15 cm mungkin ya teman-teman. Lanjut, setelah selesai bungkus-bungkus, ini aku membuat untuk isian, ini kulit dadar gulung ya, tadi dengan jus pandan. Aku sempetin tadi ngeblender jus pandan di subuh tadi. Nah ini udah masuk ke pagi hari, sudah jam 6, udah hampir jam 7. Kita akan membuat dadar gulung. Aku membuat dadarannya aja dulu. Terus aku packing untuk pesanan yang akan diambil pagi ya teman-teman, yang diambil jam 6 pagi. Karena jam 6 pagi, tapi aku tadi minta izin untuk ngirim agak telat, jam setengah 7-an. Karena mau sekalian aja nganternya dengan ini ya, nganter si bungsu ke sekolah. Itu ya teman-teman, dan alhamdulillah juga nggak terlalu diburu-buru katanya. Jadi sempetin untuk packing sendiri, dibungkus. Biasanya aku gegerokan ke anak-anak ya bungkus-bungkus, tapi ini masih ada waktu, jadi aku nyantai untuk bungkus-bungkus sendiri. Kita masukkan ke dalam box ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah udah selesai. Jadi kerja tidur cuman berapa jam ya tadi teman-teman, tidur cuman 2 jam. Alhamdulillah dapat tidur nyenyak dan pesanan selesai tepat waktu. Lontong isi sosis Solo, bakwan, Carabika udah selesai. Aku packing, tinggal dikirim ya teman-teman. Ini kita kirim dulu. Setelah itu aku mau lanjut untuk bikin pesanan yang jam 8 ya, yaitu dadar gulung dan kue lumpur. Alhamdulillah kue lumpurnya juga udah aku selesaikan tadi malam. Jadi tinggal bikin dadar gulungnya aja. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk membuat dadar gulung. Di sini dadar gulung pandan ya. Pakai jus pandan, tapi juga aku tambahin tadi dengan sedikit pewarna supaya warnanya cakep seperti ini. Kayaknya udah sampai di akhir, di penghujung video nih teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Terima kasih sudah setia dengan channel Dapur Kue Sabin. Subscriber lama maupun subscriber baru, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan tutorial-tutorial lainnya ya. Stay tune terus dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan videonya. Jadi sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Salam sejahtera. Bye-bye.